Sobat Unrika, bertemu kembali pada podcast Unrika TV. Hari ini kita ada guest yang spesial ya, karena baru kali ini berhasil kami ajak ke Unrika TV dengan kesibukan beliau yang luar biasa. Selamat, apa saya bilangnya Pak? Selamat bertemu Pak. Apa kabar Pak WR? Baik, terima kasih Bu Lina. Kabar baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bergabung untuk podcast di Unrika TV. Baik, terima kasih Pak WR. Saya hantarkan sedikit ya, sahabat Unrika. Jadi profil narasumber spesial kita hari ini adalah Associate Profesor Surya Hartanto MPDT. Beliau adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik di Unrika. Ya, betul. Ya, betul ya. Pak, udah berapa lama sih Bapak di sini? Saat ini di Unrika total sudah hampir 14 tahun. Lumayan lama ya. Lama. Jadi untuk saat ini diamanai untuk Wakil Rektor 1 bidang akademik sudah mau 2 periode. Alhamdulillah mungkin segera akan berakhir gitu ya. Wah, Bapak. Tetapi 2 periodenya itu mulai di tahun 2017. 2017. Jadi karena masa jabatannya 4 tahun, 2 kali berarti 8 tahun di tahun 2024 ini, sekitar bulan Juli nanti insya Allah. Kalau masa jabatan selesai berarti 2 periode terselesaikan. Tapi masih lama itu Pak. Ya, oke. Jadi hari ini kita cerita tentang akademik Unrika begitu Pak, sama ada program baru dari pemerintah yang kemudian dieksekusi oleh Unrika gitu. Tapi kita kenal sedikit nih sama WR1 kita yang luar biasa ini. Kebetulan juga beliau semoga lancar ya Pak, sedang menuju guru besar ini Pak Suryo. Jadi untuk Unrika semua ya. Pak, boleh tahu nggak Bapak asalnya dari mana? Terus Bapak cerita sedikit aja gitu ya. Asal, pendidikan, riwayat sama hobi Pak. Ya. 4 ini. Ini bongkar dapur nih berarti ya. Dikit aja Pak, sebelum kita bicaranya agak serius. Kalau nama lengkap saya Surya Hartanto, tadi ketambahan gelar akademik dan gelar kepangkatan dosen. Associate Profesor, kalau lulusan dari akademik itu S1, S2, S3-nya. Yang S2, S3-nya alhamdulillah linear, yaitu dari pendidikan kejuruan, pendidikan teknik dan kejuruan. Kalau saya sendiri kelahiran dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tahunnya perlu disebutkan Bu ya? Agak usah Pak kalau Bapak ya. Kalau sesuai dengan NIDN nanti akan bisa dilihat lah ya, nama tanggal lahir, tahun dan tanggal lahir. Jadi NIDN-nya 10/03/03/7801. Nah, itu sudah tertulis tuh. Cukup tahu di situ ya Pak ya. Hobi Pak, hobi Pak WR. Hobi saat ini saya sering mendalami karena hobi ini sebenarnya banyak, tapi yang paling saya minati itu olahraga. Bersepeda yang utama, ya sepeda. Yang kedua yang agak relax sedikit itu mancing sebenarnya. Mancing, suka mancing Bapak ya, Masya Allah, makanya awet muda terus. Baik Sahabat Unrika, jadi Pak WR, hari ini boleh nggak Bapak cerita tentang yang lagi hit sekarang ini, berapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir, ada namanya RPL Pak, rekognisi, apa itu saya takut, pembelajaran lampau. Nah, bidang akademik akan cerita sedikit tentang itu. Silakan. Jadi RPL atau yang kita sebut dengan rekognisi pembelajaran lampau, kalau sesuai dengan peraturan dari SK Dirjen dari Pendidikan Tinggi Ristek Dikti, itu sesuai dengan juknisnya yang nomor 162 tahun 2022 tentang teknis untuk petunjuk teknis pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kenapa rekognisi pembelajaran lampau atau yang disebut dengan RPL ini diberlakukan, itu karena pada saat ini stigma masyarakat tentang pendidikan itu masih fokus pada pendidikan formal. Sementara saat ini di pendidikan sendiri di Indonesia itu mengenal yang namanya pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ya. Nah, sementara yang saat ini sering dilakukan pendidikan yang formal. Nah, kemudian yang informal dan non-formal atau ditambahkan dengan pengalaman kerja, itulah yang akan menjadi semangat bahwa pengakuan kompetensi daripada bidang yang informal, non-formal, dan pengalaman kerja itulah yang akan direkognisi, diakui sebagai keahlian kompetensi. Nah, maka lahirlah yang disebut dengan RPL tadi. RPL tadi. Berapa lama kemudian Unrika mempersiapkan itu, Pak? Ya, kalau secara proses memang penyiapan RPL itu butuh waktu yang panjang
karena pengajuan RPL itu harus memenuhi syarat untuk kelayakan di sistem penjaminan mutu. Jadi kalau kita di lembaga di Universitas Riau Kepulauan itu namanya LPMI. Jadi LPMI sendiri itu juga menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembelajaran pendidikan tinggi, terutama terkait dengan pengelolaan. Jadi monitoring evaluasi itu dilakukan sebagai bentuk syarat khusus yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sistem untuk RPL sendiri itu namanya SIRA. Jadi ada khusus yang untuk yang namanya SIRA. Nah, setelah proses syarat dari LPMI, kemudian dari bidang akademik, itu syarat lanjutannya adalah terkait dengan pedoman penyelenggaraan. Kemudian SK akademik, setelahnya adalah terkait dengan panitia pengelola. Ada panitia pengelola ada sendiri, panitia Pak? pengelola sendiri. Nah, nantinya ketika pedoman penyelenggaraan itu sudah disiapkan, kemudian SK akademik pelaksanaan di Unrika itu sudah disiapkan, maka akan dimasukkan ke dalam sistem SIRA. Jadi melalui proses unggah saja, jadi elektronik. Nah, setelah tahap itu baru nanti akan ada muncul verifikasi dari sistem SIRA-nya itu sendiri yang memberikan izin tentang operasional pelaksanaan daripada RPL. Kemudian dari sekian bagaimana itu aturannya, Pak? Kita ada sekian fakultas dan program studi, bagaimana rekognisinya oleh setiap fakultas dan prodi tadi, Pak WR? Jadi secara proses kalau rekognisi tadi yang boleh diizinkan untuk mendapatkan izin pelaksanaan atau izin penyelenggaraan itu adalah program studi yang memiliki akreditasi minimal baik sekali, atau B ya, atau yang setara gitu ya. Nah, setelah proses ajuan tadi mulai dari penyelenggaraan, kemudian LPMI, SK akademik itu diajukan, maka yang muncul sesuai dengan SK penyelenggaraan yang diizinkan oleh kementerian itu di Universitas Riau Kepulauan ada 11 program studi. 11 program studi ya, dari 11 program 16 studi dari kita total ya. 16 ya. 16. Nah, dari 11 program studi itu kan ada yang S1 dan S2 karena di program studi kita sesuai dengan syarat itu tadi minimal harus baik sekali. Itu ada 11 program studi, yaitu kalau dari S2 itu prodi Magister Manajemen. Kalau yang S1 itu ada ilmu sosial politik, berarti ilmu pemerintahan, ya, program studi ilmu pemerintahan. Kemudian yang di ekonomi ada manajemen dan akuntansi. Kemudian kalau yang fakultas keguruan itu seluruhnya bisa melakukan karena akreditasinya baik sekali, mulai dari program studi bimbingan konseling, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan biologi, pendidikan matematika, dan pendidikan sejarah. Nah, kemudian kalau yang di teknik saat ini baru ada satu yang mendapatkan izin penyelenggaraan, itu untuk program studi teknik industri. Teknik industri. Kemudian yang satu lagi itu hukum. dari ilmu hukum ya. Ilmu hukum. Ya gitu. Kemudian Pak, biasanya kan nanti di masyarakat itu akan ada pengetahuan begini nih, hanya tuh akreditasinya A, B, C begitu. Nah, sementara berapa waktu belakangan ini ada polanya, boleh nggak Pak WR cerita sedikit? Ya, kalau sesuai dengan kebutuhan RPL-nya sendiri, itu sebenarnya kita hanya mengacu apakah program studi itu diizinkan untuk menyelenggarakan atau tidak. Artinya izin penyelenggaraan itu muncul berdasarkan jenjang akreditasi. Nah, kalau jenjang akreditasi berubah, maka sebenarnya nantinya juga akan menjelaskan apakah nantinya program studi itu akan diizinkan atau tidak. Karena memang ada surat keterangan khusus dari sistem SIRA itu tadi. Nah, baik itu kalau sesuai dengan juknisnya tadi, bentuk teknis untuk yang keputusan Dirjen tadi nomor 162, itu memang standarnya saat ini dalam tahapan minimal baik sekali. Minimal baik sekali ya. Kita sudah terrekognisi ada sekitar berapa? Ada 11 ya. Studi. Baik. Lalu Pak, pasti sahabat Unrika dan beberapa pemirsa yang kemudian mengakses Unrika TV ini penasaran tentang pembiayaan tentunya. Bagaimana Unrika tawarkan ini? Jadi kalau sistem pembiayaan memang kita mungkin perlu sedikit runutan cerita dulu ya dari proses ya. Karena siapa sih yang boleh direkognisi gitu ya? Siapa saja yang layak untuk direkognisi. Jadi sesuai dengan petunjuk teknis tadi, rekognisi itu bisa dari jenjang pendidikan informal dan non formal, dan satu lagi adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja.
Jadi tipe RPL itu sendiri yang saat ini berjalan di Unrika itu ada tipe A. Tipe A. Nah, jadi RPL tipe A. Sementara tipe A ini sendiri dibagi menjadi dua, ada tipe RPL A1 dan A2. Nah, kalau secara petunjuk teknis sendiri sebenarnya RPL itu juga ada tipe B. Namun tipe B ini sendiri itu dikhususkan untuk tenaga dosen. Jadi peraturan terkait dengan rekognisi untuk tenaga dosen itu mengacu pada peraturan yang berhubungan dengan dosen ya. Jadi itu lain dari prosesnya. Kita masih yang A dulu ya Pak? Yang A dulu karena kebutuhannya untuk yang mahasiswa ya. Nah kalau untuk kategori A1, siapakah yang masuk ke dalam kategori A1? Nah, kategori A1 ini adalah kategori untuk mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke S1. Kalau dulu kita sebutnya sebagai mahasiswa konversi dulu ya. Oh iya, nah, iya. Mahasiswa pindahan, kemudian alih jenjang itu masuk ke dalam kategori A1. Jadi umpamanya mahasiswa ada yang pindah dari perguruan tinggi lain. Nah, kemudian jika mau berkenan masuk ke perguruan tinggi kita di Universitas Riau Kepulauan, maka silakan dipilih untuk program studi yang menjalankan RPL. Nah, kalau tidak memiliki izin RPL maka tidak bisa menerima mahasiswa pindahan. Nah, ini menjadi syarat wajib. Nah, kemudian untuk yang alih jenjang mungkin dari lulusan D1, D2, D3 itu jika mau melanjutkan untuk yang S1 itu bisa masuk juga bagi bagian daripada yang A1. Nah, kemudian yang A2. Nah, yang A2 ini juga ada kekhususan lagi. Tadi kan disebutkan ada kriteria yang masuk ke dalam pendidikan informal dan non formal yang akan diakui sebagai pendidikan formal begitu ya. Jadi dari pendidikan menuju ke pendidikan tinggi. Jadi mahasiswa baru yang paling tidak minimal sudah lulus SMA ya, kemudian memiliki pengalaman kerja atau memiliki sertifikat pendukung yang berhubungan dengan kompetensi keahlian itu dapat di RPL-kan. Tapi sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dituju. Nah, saya contohkan umpamanya begini. Saya adalah lulusan dari sekolah menengah atas ya atau sekolah menengah kejuruan. Nah, di dalam proses saya sudah bekerja umpamanya di perindustrian untuk manufaktur umpamanya ya. Manufaktur mungkin hampir selama 5 tahun atau 8 tahun lah. Karena kepingin melanjutkan studi ke S1 tidak mau melalui jenjang reguler, maka sebenarnya ke pengalaman tadi yang berhubungan dengan industri ketika digunakan itu bisa dimasukkan ke dalam jenjang RPL yang A2. Jadi SMA plus dengan pengalaman kerja. Itu rekognisinya untuk apa tadi yang non formal, informal dan pengalaman kerja. Ya. Jadi masuk ke dalam tipe A2. Nah, prosesnya sebenarnya kalau di kita sendiri sama saja mulai dari pendaftaran mahasiswa baru. Nanti yang membedakan adalah adanya asesmen. Jadi asesmen penilaian terhadap capaian daripada pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja tadi kita akan ada asesor. Ya, mereka punya tim asesor sendiri untuk asesmen itu tadi. Jadi ada tim pengelola sendiri tadi. Salah satunya adalah asesor. Secara proses setelah kita melakukan pendaftaran di PMB ya, kalau di kita kan namanya PMB, mahasiswa baru, itu nanti akan diarahkan kepada program studi yang dituju, yang diminati. Artinya bidang keilmuan, kemudian pengalaman yang dia miliki, itu disesuaikan dengan kebutuhan program studi. Nah, nanti dari front office PMB itu akan mengarahkan kepada program studi, diarahkan kepada asesor tadi. Nah, prosesnya asesor juga akan melakukan wawancara. Ya, ada wawancara khusus, kemudian menggali informasi tentang potensi keahlian yang mahasiswa miliki, ya calon mahasiswa miliki. Nah, itulah yang nanti akan disetarakan dengan jumlah total mata kuliah, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran di setiap masing-masing program studi. Kalau tadi menariknya Pak terkait dengan pengalaman kerja, ada minimal nggak itu berapa tahun dia bekerja? Ya paling tidak minimal sebenarnya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Artinya pengalaman kerja itu dibuktikan dengan bukti atau autentiknya surat keterangan atau sertifikat pengalaman kerja gitu ya, sertifikat pendukung yang bisa nanti kan tetap melalui proses wawancara dan asesmen, apakah layak tidak sesuai dengan pengalaman itu
direkognisi ke dalam capaian pembelajaran atau capaian mata kuliah di masing-masing program studi. Pak, kita Unrika nanti tahun akademik baru kan mulainya sekitar bulan September ya. Ya, Nah, betul. kapan bisa dilaksanakan RPL ini? Apakah bisa langsung pada periode ini atau kita butuh berapa lama gitu? Kalau secara proses, secara prosedur, karena memang yang saat ini berjalan di semester genap itu baru menerima untuk yang RPL A1. Oh, Kalau RPL yang 1 saya kira tidak ada masalah karena prosedurnya hampir sama dengan mahasiswa pindahan di masa lalu sebelum ada menyebut RPL ya. Sehingga hanya dibutuhkan rekognisi dari program studi atas capaian transkrip nilai yang dimiliki oleh mahasiswa yang masuk, baik itu pindahan atau alih jenjang, itu direkognisikan. Nah, kemudian untuk yang A2 memang karena prosesnya agak panjang, Universitas Riau Kepulauan baru akan menjalankan proses RPL-nya itu di semester ganjil. di semester ganjil ya. Ganjil, berarti di semester ganjil nanti itu untuk menerima A1 dan A2. Itu baik untuk penerimaan S1 dan penerimaan di S2. Tapi bahwa ini sepertinya memang kabar baik bagi teman-teman di luar sana yang berminat untuk Unrika gitu Pak ya. Ya. Boleh nggak Pak WR spesifik menyampaikan apa sih spesialnya RPL ini dibanding yang umum begitu. Tapi kan yang umum juga nggak harus Bapak sebutkan apa keunggulannya kan. Jadi jangan hanya RPL-nya aja. Artinya sebenarnya dengan stigma masyarakat terkait dengan hanya fokus kepada jenjang pendidikan formal, tadi sebenarnya pemerintah sudah mulai menjembatani bidang keahlian atau pengalaman yang bisa mendukung untuk disetarakan dengan capaian pendidikan yang formal. Maka ini menjadi kelebihan tersendiri ya, meskipun nanti memang pembiayaannya agak sedikit besar, tetapi kami yakin masih terjangkau di Universitas Riau Kepulauan, biaya pembiayaan masih terjangkau. Dan rasanya itu juga cukup sebanding ya dengan waktu gitu ya Pak. Karena waktu yang digunakan untuk menyelesaikan RPL itu kan juga diakui sekian mata kuliah gitu ya, sekian SKS atas capaian pengalaman kerja. Jadi saya kira sangat memiliki keuntungan tersendiri secara proses dan waktu ya, terutama untuk rekan-rekan atau masyarakat yang memiliki pengalaman kerja, jika kepingin mengupgrade menjadi memiliki ijazah atau sertifikat yang formal, maka monggo silahkan bisa mentarget menuju kepada RPL di Unrika. Di web kita semua udah lengkap ya Pak? Ya, semuanya sudah lengkap, mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan, kemudian pembiayaan dan proses operasionalnya sampai kepada proses belajar di kampus kita, itu semuanya sudah ready. Jadi masyarakat umum bisa mengakses melalui web unrika.ac.id. Ya, sudah lengkap semua di situ Pak ya, atau nggak lewat IG-nya juga bisa ya, semua sosmed yang ada Unrika punya. Mungkin hari ini kita hanya bicara RPL dulu ya, karena di bidang akademik itu banyak sekali tema-tema yang sebenarnya bisa kita telisik satu-satu gitu ya Pak WR ya. Tapi hari ini kita khusus bicara RPL saja. Mungkin sahabat Unrika terakhir sebelum kita closing ya Pak, mungkin Pak WR mau menyampaikan apa nih pesan untuk generasi muda di Batam, di Kepulauan Riau terkait dengan pendidikan itu sendiri Pak? Jadi terkait dengan proses pendidikan tadi memang sangat penting secara fungsinya untuk diri pribadi dan masyarakat. Selain untuk mengembangkan kompetensi diri, meningkatkan motivasi di dalam dunia pekerjaan, itu juga sangat penting untuk mengupgrade kemampuan diri, terutama dalam hal ini adalah menambah ilmu dan pengetahuan. Kami yakin orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih itu derajatnya akan ditinggikan gitu ya. Masya Allah, amin. Memang meneduhkan ya teman-teman semua mendengar kalimat dari Pak WR kita. Baik Pak, kemudian untuk Sivitas Akademika Unrika sendiri, karena ini baru hari ini kami berhasil menculik Bapak nih duduk di sini nih, apa pesan-pesan untuk kita internal Pak? Secara proses akademik memang kita sudah memiliki panduan dan peraturan yang kami yakin jika dilakukan secara baik dan normal gitu ya. Baik dan normal. Baik dan normal gitu, tidak ada kendala yang memberatkan. Semua proses akademik yang dijalankan di Universitas Riau Kepulauan itu mengacu pada peraturan-peraturan kementerian yang kami yakin itu tidak menyimpang dan tidak menyulitkan secara proses. Dan kami yakin
proses pembelajaran yang ada di Universitas Rio Kepulauan itu memanusiakan manusia gitu ya. Nah, akhirnya nantinya akan mengangkat derajatnya tadi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Masya Allah, baik sekali ya Pak. Baik Pak WR, semoga bincang kali ini cukup memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Unrika di luar sana yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan RPL, dan tentunya setelah ini akan ada beberapa lagi kegiatan mungkin dengan WR1, semoga ya. Nah kemudian harapannya agar RPL bisa berjalan dengan lancar, tentunya bergabung di Unrika dengan apa kita jargonnya unggul, kreatif, dan mandiri. Baik Pak WR, sehat selalu dan semoga atas waktunya. Semoga rekan-rekan pemirsa Unrika TV berminat untuk melaksanakan atau menjalankan RPL bagi yang memiliki kemampuan dasar gitu ya. Jadi semua prosesnya kami yakin semuanya sudah disampaikan di web unrika.ac.id, nanti dapat mengakses secara lengkap di sana. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, ditanyakan, bisa menghubungi kepada PMB atau mahasiswa baru di front office. Insya Allah akan diberikan penjelasan yang lebih detail gitu ya. Nanti setelah di up ini Pak, di bawahnya tuh ada penjelasan di bawahnya, jadi tinggal diklik aja sama yang sedang mengakses. Baik Pak WR, terima kasih banyak, sehat-sehat, jumpa lagi ya Pak. Terima kasih Bu Lina. Baik sahabat Unrika, jumpa lagi di kesempatan lain. Salam sehat, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih, sampai jumpa.